Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Tiada kata yang sepatutnya kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Oke, malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita setiap malam Jumat pertama, kemudian malam Jumat ketiga, terus selang-seling di Masjid Husnul Khotimah, Pondam Jaya, Manggarai. Mudah-mudahan kita istiqomah ya Bapak Ibu ya. Amin ya Rabbal. Seperti biasa saya punya majelis studi dakwah terapan di YouTube, nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Saat ini kami menyelenggarakan dua program besar. Yang pertama, pesantren virtual Pondok Sholat. Jadi kita nyantrinya lewat Zoom dari rumah masing-masing, dan itu gratis. Mohon doanya, insya Allah dalam waktu dekat bisa menjadi pesantren faktual, ada wujudnya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang kedua, kami juga menyelenggarakan haji khusus, visa haji resmi. Tahun ini daftar, nah tahun besok tahun 2025 berangkat tanpa antri, insya Allah aman dan amanah. Dan saya sudah ikut sertifikasi pembimbing haji dan umroh. Mana tahu ada saudara, ada famili, atau mungkin bapak ibu ya ada niat menunaikan ibadah haji tanpa antri, boleh hubungin kami, hubungin saya, atau di nomor kontak ada di brosurnya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kembali kita meluruskan niat kita ngaji ini ya. Nawaitu atlubul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menuntut ilmu mencari ridho Allah. Itu untuk santrinya. Nah, untuk ustadznya, nawaitu uballighul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menyampaikan ilmu untuk mencari ridho Allah. Jadi yang belum niat, nah sekarang niat dalam kolbu aja. Ya, aku menuntut ilmu gitu, supaya mendapat pahala. Karena innamal a'malu binniyat. Setiap amal harus pakai niat. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini hadiahnya bagi orang yang rajin menuntut ilmu. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Tuh, dimudahin, lancar, nggak ada lampu merahnya. Tuh, bagi orang yang istiqomah menuntut ilmu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, setiap tanggal 12 Rabiul Awal kaum muslimin merayakan atau mengenang, yaitu hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin kemarin tuh ya. Nah, jadi pengajian malam hari ini kita juga akan mengulas sedikit, karena ini terkait dengan syahadat Rasul, sebagaimana rutin kajian kita ya. Muslim kafah, kita sudah sampai kepada syahadat Rasul.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, termasuk bagian syahadat Rasul itu mari kita ulas sedikit sekitar dan seputar tentang maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah disebutkan dalam kitab terdahulu jauh sebelum beliau dilahirkan. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir itu beritanya udah viral duluan. Udah disebutin, Bu. Di mana? Di kitab Taurat dan di kitab Injil. Nabinya belum lahir. Tapi kabar beritanya udah ada. Mereka siap menyambut kelahiran Nabi itu. Apalagi kita yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kudu harus girang lah. Kita harus betul-betul siap. Nah, iya, karena ada aja yang kadang-kadang Allah bid'ah lah, macam-macam. Ntar dulu Mas Bro, saya bilang. Jangan begitu-gitu dulu lah. Kita lihat dulu kajiannya. Ya. Ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua, yang membenarkan kitab yang turun sebelum aku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan akan datangnya Rasul sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Ya, maka tatkala datanglah kepada mereka Nabi Muhammad itu membawa bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Ini disebutkan dalam surah Shaf, surah 61 ayat 6. Sudah diterangin bahwa di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil sudah diberitakan bakalan lahir nanti Nabi terakhir setelah Nabi Isa itu diangkat. Nah, apa yang bisa kita petik dari ayat ini? Faedahnya apa ayat ini? Satu, Nabi Isa diutus hanya untuk orang Israel. Ini yang perlu dicatat. Hai Bani Israel. Jadi kalau ada orang Indonesia yang bernabikan Nabi Isa, itu nggak benar. Ini kita mengaji tentang akidah ya, akidah Islam. Karena ayatnya itu menerangkan hai Bani Israel, hanya untuk orang-orang Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, enggak. Kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi dulu itu diutus untuk regional, untuk suku bangsa tertentu. Nah, begitu. Nah, kalau Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Kemudian membenarkan ajaran Nabi Musa. Jadi Nabi Isa itu diutus oleh Allah untuk membenarkan Taurat. Nyambung. Jadi Injil yang dibawa Nabi Isa itu adalah menjelaskan Taurat. Nah, Al-Quran nanti menjelaskan Injil dan Taurat. Begitu. Oke ya. Nah kemudian mengabarkan akan lahirnya Nabi terakhir bernama Ahmad. Nah jadi begini. Di dalam kitab Taurat dan Injil disebutkan akan lahir nanti Nabi terakhir namanya Ahmad. Lalu ada yang bertanya, Ustadz, yang diberitahukan namanya Ahmad, tapi kok bisa berubah menjadi Muhammad? Nah, jadi begini Bapak Ibu, ini dalam ilmu kekhususan ya, tapi sedikitlah saya sampaikan. Bahwa Rasulullah SAW sebelum lahir di alam ruh, beliau sudah punya nama, namanya Ahmad. Jadi Ahmad itu adalah nama ruhaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Adapun Muhammad itu nama jasmaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tentu atas ilham dari Allah. Karena Abu Muthalib ini kakek Nabi adalah penjaga Ka'bah. Abdul Muthalib agamanya apa Ustaz? Agamanya agama Hanifiyun, pengikut Nabi Ibrahim yang asli. Tuh. Nah, jadi jaga Ka'bah. Nah, jadi kembali lagi, kita ini maaf ini ya. Ini semua kita ini kan punya nama ya. Punya nama, saya punya nama. Muhammad Arifin Purba. Tapi itu nama yang diberikan oleh ayah saya dan ibu saya. Nama jasmani saya itu. Nah, tapi saya punya nama rohani. Nanti di alam kubur, di alam sana, kita dipanggil sesuai dengan nama rohani kita. Begitu dipanggil, kagak nyaut. Kenapa? Dia nggak kenal nama rohaninya. Bagaimana Ustaz supaya tahu nama rohani kita? Kan begitu. Udah, ngaji yang benar. Nggak mungkin dibuka di sini. Ngaji yang benar. Akidah kita benar, tauhid kita benar, iman kita benar, ibadah kita benar. Sungguh-sungguh kita beribadah kepada Allah. Nanti ketika di alam sana Allah yang bukakan. Syukur-syukur kalau bisa sekarang udah tahu. Tapi itu terbatas ya, nggak apa-apa. Ini kita informasi aja dulu. Tapi yang jelas, nama yang ada kita ini adalah nama jasmani yang diberikan oleh orang tua kita. Karena banyak nanya, namanya Ahmad kok jadi Muhammad? Itulah dia penjelasannya. Baik. Selanjutnya, Yahudi dan Nasrani menuduh Nabi Muhammad sebagai penyihir. Tuh, orang udah datang kok, gitu. Bawa Quran, wah itu mah sihir katanya. Tuh. Nah, jadi ini yang perlu kita waspadai. Kenapa sampai-sampai orang Yahudi, orang Nasrani itu menuduh Nabi Muhammad itu sebagai tukang sihir? Jadi begini, perhatikan. Ya. Mereka merasa tersinggung karena Nabi Muhammad bukan dari klan Yahudi dan klan Nasrani. Nasabnya, nah ini, jadi perkara nasab ini. Jadi karena bukan Yahudi, bukan Nasrani, Nabi Muhammad kan nasabnya kan bangsa Arab, suku Quraisy. Nah, jadi mereka nggak mau nerima. Orang bukan suku kami kok. Yang jadi nabi itu kalau nggak Yahudi Nasrani, mana ada orang Arab jadi nabi? Kata mereka begitu. Orang Arab itu kebanyakan menyembah berhala. Nah, jadi karena bukan satu nasab, wah bukan begitu. Jadi bangga mereka dengan nasab. Inilah Yahudi Nasrani itu. Oke. Mari kita lihat ini. Kok bisa ada di Mekah orang Yahudi, orang Nasrani, dan di Madinah? Jadi jarak antara Mekah ke Israel itu kurang lebih 1.500 km. Mungkin dari Jakarta Padang kali ya. Tuh, jadi Yahudi Nasrani itu tinggalnya di Israel, Palestina. Kok bisa ada di Mekah, di Madinah? Sebagian orang Yahudi Nasrani itu hijrah ke Mekah dan ke Madinah. Nah, jadi Nabi Isa itu kan di Palestina. Punya murid 10 orang. Salah satu namanya Yudas. Yudas ini berkhianat. Ketika Nabi Isa dan 10 orang muridnya ini dikejar-kejar, mereka sembunyi di sebuah tempat. Kemudian si Yudas bilang sama Nabi Isa, "Tuan Guru, aku izin dulu keluar ya. Mau ngapain? Mencari bekal, kita udah mau habis." Oke lah, kata Nabi Isa. Pergilah Yudas. Nah, ternyata Yudas ini menemui penguasa ketika itu. Menjuallah berita ini. "Wahai Pak Penguasa, kalian kan mencari-cari Nabi Isa kan?" "Iya."
saya ini salah seorang muridnya. Lalu saya tahu tempat persembunyiannya. Kemudian boleh saya kasih tahu, tapi ada bayarannya dong. Begitu kira-kira. Berapa mau kau? Sekian lah. Ah, tambahlah dikit. Oke, ditambah berapa? Sekian. Baik. Ayo, datang pasukan ke tempat persembunyian Nabi Isa. Nah, ketika itu Nabi Isa sedang memberikan ceramah kepada yang 9 orang muridnya itu. 4 orang ketiduran, 5 orang dengerin ceramah. Udah deket pasukan itu, Nabi Isa diangkat oleh Allah. Nah, sebelum diangkatlah berpesan, wahai murid-muridku, nanti setelah aku diangkat, akan datang nanti Nabi terakhir, namanya Ahmad, lahir di Mekah, meninggal di Madinah, berimanlah kalian kepadanya. Diangkat dan Nabi Isa. Setelah diangkat, 4 orang itu masih tertidur. Nggak berapa lama, Yudas masuk. Mana tuan guru kita? Udah diangkat. Udah diangkat? Iya. Kemana? Pokoknya udah pergi. Keluarlah si Yudas, ngasih tahu sama pasukan. Nabi Isa udah nggak ada. Kau Nabi Isa, aku Yudas. Tidak, mukamu itu kan Nabi Isa. Kami kenal kok Nabi Isa. Karena kata Allah, subbihalahum, diserupakanlah muka Yudas menjadi mukanya Nabi Isa. Disalib Nabi Isa, ditangkap. Lagi ribut-ribut, yang 4 orang tadi tidur, bangun. Mana guru kita? Kata yang 5 orang udah diangkat. Lalu di luar siapa? Di luar Yudas. Keluar mereka. Bukan, ini kan Isa, itu Yudas. Mereka kejar. Itulah akibatnya kalau ngaji pada tidur. Makanya ngaji gak boleh tidur, ntar salah paham. Gitu, yang 4 orang ini ngejar lagi, ikutin Nabi Isa itu disalib. Yang 5 orang nggak ikut, mereka pulang. Pulang mereka ngajak saudaranya, yuk kita pindah, yuk hijrah, yuk kemana? Ke Mekah, ke Madinah. Mereka menetap di Mekah Madinah selama kurang lebih 450 tahun. Dengan harapan nanti dari anak cucu mereka lahir Nabi Muhammad yang dijanjikan oleh Nabi Isa. Ternyata yang lahir itu dari bangsa Arab, suku Quraisy, beda nasab, makanya mereka tak mau. Sebagian kecil yang mau. Ini sejarah. Nah, dengan harapan nanti yang dijanjikan itu lahir dari klan mereka. Ternyata beliau Nabi Muhammad itu lahir dari bangsa Arab, suku Quraisy. Itu menyebabkan mereka nggak mau menerima Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad dituduh sebagai tukang sihir. Tuh sejarahnya ya. Nah, bahkan orang Yahudi Nasrani itu, mereka itu mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Ibu punya anak bu ya, dari kecil sampai gede begini nih, kan ibu kenal kan, ciri-cirinya apa, ada tai lalat di mana, ya kan? Hidungnya model apa, rambutnya bagaimana, wataknya gimana, tahu kita. Orang Yahudi Nasrani pun begitu. Nabi Muhammad belum lahir, mereka tahu ciri-cirinya. Kenapa? Karena diterangkan dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil, dijelasin oleh Nabi Isa alaihissalam, ditulis oleh pengikutnya. Makanya Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka, Taurat dan Injil, mengenal Nabi Muhammad sebagai Nabi seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka itu menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Tuh, mereka tahu sebetulnya Nabi Muhammad itu Nabi, tapi mereka gengsi, mereka sembunyikan. Kenapa? Masalah nasabnya tadi itu. Bukan nasab Yahudi, bukan nasab Nasrani. Itulah Yahudi Nasrani itu. Suka membangga-banggakan nasab. Tuh.
Oke ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ustadz, mana penjelasannya bahwa Nabi Muhammad itu dijelaskan dalam kitab Taurat dan Injil? Nih, berita akan lahirnya Nabi Muhammad SAW itu dijelaskan di dalam kitab Holy Bible atau dalam kitab Injil yang sekarang. Sampai sekarang ada itu dituliskan. Mereka sembunyikan. Mana Ustadz contohnya? Nih contohnya ini. Dalam Injil Yohanes. Nanti buka kitab Injil di rumah ya. Dari mana Ustadz? Dari Google. Bisa buka di Google, Bu. Tulis saja nanti Injil Yohanes 16.23. Nampak. Kan Quran kan juga ada di Google kan? Sama Injil pun ada. Bukan yang nyimpen kitab Injil, bukan. Di Google pakai HP. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran, dan dia itu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Tuh. Dia nggak ngomong kecuali yang didengarnya dari firman. Quran pun begitu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu yuha. Jelas itu. Mereka pun tahu ini. Apalagi ya Paulus tahu. Cuma mereka sembunyikan kebenaran. Lagi-lagi masalah nasab itu tadi. Nah, begitu juga dalam Injil Yohanes Surah 16 ayat 7, kira-kira gitu ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, kata Nabi Isa, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, maksudnya diangkat. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Penghibur, dan dia maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ada kok dalam kitab Injil. Belum lahir Nabi Muhammad. Satu lagi, dalam Injil Yohanes surah 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ia maksudnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya nggak boleh ragu kita. Makin yakin kita, makin cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cara ngajinya. Jadi semakin kuat kita. Oh, berarti dalam Injil ada. Kalau Nabi Isa ada nggak di Quran? Ada. Nabi Isa ada di Quran. Nabi Muhammad ada di Injil. Berarti kan benar itu Nabi Muhammad, benar itu Nabi Isa. Cuman mereka pelintir. Itu aja masalahnya. Kenapa mereka pelintir? Dengki. Kenapa dengki? Karena beda nasab. Lagi-lagi nasab dah. Oke. Nah, sekarang baru kita lihat bagaimana sih hakikat mencintai Rasulullah SAW. Kalau saya tanya ini Bapak Ibu cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak? Nah, jangan-jangan cuma di mulut doang. Ya kan, cintanya cuma di mulut, nggak sampai ke dalam kolbunya. Nah, bagaimana supaya sampai? Mari kita lihat. Kita harus menghidupkan sunnah Nabi. Ini hadisnya. Kita lihat terjemahannya. Wahai anakku, jika kamu mampu pada pagi hari sampai petang hari, ya, tidak ada dalam kolbumu sifat berkhianat pada seseorang pun, maka perbuatlah. Kemudian beliau berkata lagi kepadaku, wahai anakku, itu termasuk sunnahku, dan siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, maka akan bersamaku di surga. Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi kalau kita mencintai sunnah Nabi, bersama Nabi di surga. Apa sunnah Nabi disebutkan dalam hadis ini adalah jangan ada dalam kolbu kita
dalam jiwa kita itu berkhianat atau benci sama orang lain. Dari pagi sampai sore, tiap hari. Sedikit ada rasa benci sama orang, nggak suka sama orang, berkhianat sama orang, berarti bukan sunnah, bukan umatku. Ini yang sunnah yang paling utama. Makanya Abu Bakar Siddiq, nih perhatikan ini Bapak Ibu. Abu Bakar Siddiq itu sahabat Nabi utama. Kalau beliau keluar rumah, ketemu orang, berkata dalam kolbunya, pasti orang ini lebih baik daripada aku. Pasti orang ini lebih berilmu daripada aku. Pasti dia lebih soleh daripada aku. Itu Abu Bakar. Nggak pernah dia merasa dia paling hebat, nggak pernah. Makanya dia derajatnya paling dekat sama Nabi. Itu sunnah Nabi yang paling utama. Makanya sekarang yuk, jangan ada dalam kolbu kita Bu, jangan ada dalam kolbu kita Pak, merasa lebih hebat dari yang lain. Jangan, nggak boleh. Nah inilah yang harus kita hidupkan. Kalau sunnah ini kita hidupkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, bersama-sama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Mantap. Ini sunnah paling utama. Bukan kawin lagi Pak, bukan. Kalau kawin lagi, poligami, ngikutin Nabi, meninggal dulu istri pertama. Kalau belum meninggal Pak, jangan. Itu enggak sunnah. Makanya kata ibu-ibu, langkahi dulu mayatku. Betul itu. Sebelum kering kuburanku, jangan kawin dulu abang. Kata si abang, siap. Begitu istrinya meninggal, orang pada pulang, si abang nggak pulang. Kenapa? Dia tetap di atas kuburan, dia kipasin kuburan supaya cepat kering. Jadi jangan begitu sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi yang paling utama. Adik-adikku sekalian, ayo dengarkan ini. Sebagai cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Nabi nanti di surganya Allah. Kalau kita cinta sama Rasulullah, dengerin ini. Kita lagi bikin acara maulid sekaligus pengajian. Oke. Yang kedua, mencintai Nabi melebihi sesuatu. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kamu, keluarga kamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan, perniagaan yang khawatir kamu kerugiannya, rumah-rumah mewah kamu, tempat tinggal kamu, ya seandainya itu semua lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasulullah, daripada jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nih, maksudnya apa ini? Perhatikan. Kemelekatan dalam pikiran dan dalam jiwa kita. Ini kemelekatan, kecintaan. Nih, jangan salah memikirkan dan jangan salah mencintai dalam hidup ini. Nih, perhatikan. Kita wajib menomorduakan cinta kepada bapak kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada istri-istri kita, kepada suami-suami kita, kepada kekayaan, kepada bisnis, kepada rumah mewah. Itu semua harus dinomorduakan. Yang dinomorsatukan apa? Yang dinomorsatukan adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta berjihad di jalan Allah. Apa itu? Ngaji. Ini jihad. Tiga ini yang dinomorsatukan. Cinta Allah di sini sama di sini, cinta Rasulullah, cinta jihad, ngaji. Nah, jangan dinomorduakan ini, nomor satu dibikin. Tapi kadang-kadang nih perhatikan, ada orang dia lebih cinta kekayaan dunia. Contoh, punya motor baru, di parkiran, rupanya kesenggol kawan, lecet. Begitu ditengok, siapa ini yang melecetkan motor saya nih? Ini motor baru, belum lunas tahu. Begitu kata dia. Itu artinya melekat dalam kolbunya itu, cinta harta. Kalau yang sudah nggak melekat, begitu lecet, ya wajar. Namanya juga di parkiran, itu dong. Kalau supaya nggak lecet, taruh aja di ruang tengah, diselimutin, nggak usah dipakai. 2 tahun, 10 tahun juga aman. Ya nggak dipakai. Nah ini hati-hati.
Punya uang 100.000, pecahan 10.000 bu, hilang selembar, sibuk nyarinya, mana yang 10.000 ya, karpet dibuka-buka, barangkali nyelip kali ya, begitu. Baju lipatan dibuka-buka satu-satu, laci-laci dibuka, ngapain mak? Nyari duit, berapa? 10.000, masih ada 90. Padahal masih punya 90.000, hilang 10.000. Repot dia. Itu artinya melekat dalam jiwanya cinta sama duit. Kalau kita nggak cinta begitu, hilang 10.000, ya udah masih ada 90.000 ini, mungkin saya kurang sedekah kali ya, begitu. Nah, jadi jadilah cintailah Allah, cintai Rasulullah, cintai jihad di jalan Allah, ngaji ini. Paham? Insya Allah. Nah, kemudian ketiga, berharap untuk dapat melihat Nabi dan rindu berjumpa dengan Nabi. Ini hadisnya. Di antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang-orang yang hidup setelahku. Ya, salah seorang dari mereka sangat ingin melihatku walaupun menebus dengan keluarganya dan hartanya. Kita ini nggak pernah ketemu Nabi, tapi kita cinta kepada Nabi, kita rindu ketemu Nabi, maka nanti akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur-syukur di dunia ini juga bisa jumpa lewat apa? Lewat mimpi. Nggak mungkin setan bisa menyerupai aku, kata Nabi dalam mimpinya. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang memang cinta kepada Rasulullah SAW. Ini Bapak Ibu sekalian. Iya. Nah, kemudian banyak membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan malaikat ya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya. Allah saja berselawat kepada Nabi. Malaikat berselawat kepada Nabi. Makanya kita ini diperintahkan Allah berselawat kepada Nabi. Ustadz, bagaimana Allah berselawat kepada Nabi, Ustadz? Nih, perhatikan ketika kita sholat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu dibaca Nabi ketika Mi'raj. Lalu Allah nyambut, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu salawat Allah kepada Nabi. Artinya apa? Anugerah. Tuh. Malaikat pun berselawat. Apa selawat malaikat yang kita sering dengar lah? Coba kita selawat rame-rame yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Itu namanya salawat Jibril. Adapun ya habibi, itu bukan salawat, udah tambahan itu. Tambahan yang bikin lagu itu. Kalau aslinya cuma itu. Artinya malaikat berselawat, makhluk-makhluk Allah yang lain berselawat. Makanya kita ini umat Rasulullah disuruh selawat. Apa selawatnya Ustaz? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Itu namanya salawat Ibrahimiyah ketika kita sholat. Nah, tidak pakai Sayyidina, tapi di luar sholat harus pakai Sayyidina. Karena kata Allah, jangan kamu samakan panggilan kamu kepada Nabi dengan panggilan kepada orang lain. Makanya kita salawatnya Allahumma sholli wa sallim ala habibina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari
wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sambil di motor dari Ciputat kemari saya selawat. Kan enak, jangan bengong di motor. Ayam saya bengong mati kemarin. Lagi di motor selawat, lagi di mobil selawat. Ibu-ibu lagi gendong anak, gendong cucu, selawat bu. Jangan gendong cucu, cubit-cubitan, oi, senggol-senggolan. Ntar cucunya udah gede, tukang nyubit orang mah lo. Selawat, tanda bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh selawat tuh. Kalau kita seumur hidup pernah selawat sebanyak 1 miliar kali, Masya Allah, luar biasa. 1 miliar salawat yang kita baca selama hidup. Tuh, 1 miliar. Habis sholat 100, 5 kali 500. Sebulan berapa, setahun berapa, 10 tahun berapa, banyak salawat kita, tapi rutin. Oke, dikit lagi. Nah, kemudian mencontoh akhlak dan keperbian Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya apa? Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik untuk kalian. Jadi kita wajib menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih Ustaz itu menteladani? Perhatikan, meneladani artinya mencocok-cocokkan. Apakah akhlak saya, ibadah saya, akidah saya, cara hidup saya sudah sesuai dengan Nabi atau belum? Itu mencocok-cocokkan, maksudnya menteladani. Coba kita lihat bu, ya, gaya hidup kita, kemudian ibadah kita udah hampir mirip belum? Kalau belum berusaha, itu maksudnya itu. Nah, kemudian be the best. Akhlak before everything. Wah, keren ya. Apa itu artinya Ustaz? Ini artinya, jadilah orang yang terbaik dengan mengedepankan akhlak dari apapun. Kalau mau jadi orang yang paling bagus, akhlak lebih utama. Bahkan orang tua kita dulu mengatakan, adab itu duluan, baru ilmu. Adab lebih utama daripada ilmu. Kenapa? Karena di akhir zaman ini, ya Allah ya Rabb, sedikit lagi mohon maaf ya, kita minta waktu ini maulid ya. Nih perhatikan ini, di akhir zaman Bapak Ibu sekalian, gelar semakin tinggi, tapi akal sehat semakin rendah. Profesor, doktor, botak pitak tuh gelarnya, tapi akalnya rendah. Apalagi traveling kemana-mana, tapi tidak kenal sama tetangga. Kemana-mana dia, jalan ke Korea, ke Afrika, ke Tegal, ke Payakumbuh, tapi nggak kenal sama tetangga rumah. Nah, ini ada komplek-komplek ini kadang-kadang. Apalagi penghasilan makin meningkat, tetapi ketenangan jiwa nggak didapat. Duit banyak, hampir nggak ada nomor seri itu duitnya, tapi nggak ada ketenangan jiwanya. Itu akhir zaman nih. Apalagi pengobatan semakin canggih, tapi kualitas kesehatan semakin memburuk. Coba sekarang pengobatan canggih banget, tapi gampang sakit. Kenapa? Yang dimakan adalah banyak zat kimia. Apalagi pakai jam tangan mahal, tapi tidak pernah tepat waktu. Jam tangannya mereknya apa? Apa itu? Rolex. Nah, itu dia. Mahal jam tangannya, sampai begini. Ada apa? Oh, biasa kabar. Begini tangannya ngangkat kanan, mahalnya jam tangan. Tapi nggak pernah tepat waktu, molor terus waktunya. Apalagi semakin banyak teman di dunia maya, tapi tidak punya sahabat sejati di dunia nyata. Followernya 5.000, 10.000, tapi nggak punya sahabat di dunia nyata. Nabi itu punya sahabat. Teman sama sahabat itu beda.
Kalau sahabat, susah senang tetap bersahabat. Kalau teman, waktu kaya teman, lagi susah, siapa lo? Begitu. Ini yang terjadi di akhir zaman. Nah, ilmu semakin tersebar, tapi adab dan akhlak semakin memudar. Ilmu kurang apa sekarang? Tapi akhlak nggak ada. Apalagi belajar semakin mudah, tapi guru semakin dibuat rendah. Kalau kita dulu Pak, takut sama guru. Guru naik sepeda di parkir, takut kita. Megang sepeda dulu, takut waktu zaman dulu. Segan kita sama ayamnya guru, segan kita sama ayamnya aja. Zaman sekarang kebalik Bu, guru takut sama murid, betul? Betul. Udah kebalik semua. Nah kemudian teknologi semakin canggih, tapi fitnah dan aib semakin tersebar. Kenapa? Gampang kita nge-share. Tersebar semua. Nah kemudian yang ke-10, sibuk mengatur waktu untuk berjumpa, tapi saat bertemu sibuk main HP masing-masing. Betul? Betul. Di rumah juga begitu. Emaknya, bapaknya, anaknya main HP semua. Dari kamar ke ruang tengah, udah masak belum? Belum. Begitu. Ya, pakai HP dia. Nah ini zaman sekarang ini. Nah oleh karena itulah akhlak zaman sekarang ya. Lalu bagaimana Ustadz? Bagaimana cara Nabi merubah perilaku jahiliyah menjadi akhlakul karimah? Ini bagian terakhir, yaitu dengan cara Nabi memperbaiki akhlak diawali dengan perbaikan akidah. Itu makanya kita ngaji rutin Bapak Ibu sekalian, akidah Islam. Malam Jumat begini kita rutin ngaji. Iya. Nah, akidah itu adalah ikatan secara bahasa dan secara istilah syar'i. Akidah adalah keyakinan yang kuat dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Artinya akidah itu keyakinan. Terhadap apa Ustadz? Yakin adanya Allah. Allah itu berbeda makhluk. Anak kita nanya, Bu, Allah itu ada enggak? Ada. Kok enggak nampak? Kan begitu ya? Bagaimana kita jawabnya Pak? Bilang nak, pinjam tangan kamu nak, tiup Pak. Apa itu nak? Angin. Angin itu ada enggak? Ada. Kok enggak nampak? Nah, itu baru ciptaannya nak. Apalagi Allah yang menciptakan angin, maha tidak nampak. Begitu caranya. Kemudian bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak disembah, tempat mengadu, tempat berlindung, tempat meminta. Ustadz, saya sudah lama minta, kok nggak dapat-dapat? Allah itu ada nggak sih? Hati-hati. Berdoalah kita pasti diijabah di dunia atau nanti di akhirat. Nih punya kamu semua. Apa ini Allah? Doa-doamu dulu yang belum kukabulkan. Sekarang semua. Ya Allah, kalau tahu begini tiap hari aku dulu berdoa. Tuh, makanya jangan ragu. Adanya azab kubur, nikmat kubur. Jangan ragu, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Penasaran, silakan duluan. Bilang gitu nanti. Adanya akhirat, surga, neraka, siratal mustaqim, dan seterusnya. Kemudian apabila ragu semua itu, maka batallah akidahnya. Nah kemudian ya, wajib yakin bahwa Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Kalau mengatakan semua agama sama, semua agama benar, batal akidahnya. Nah, terakhir, akidah dan akhlak itu seperti dua sisi mata uang. Tuh, uang 1000, uang kerikan itu. Sebelah gambar angklung, sebelah gambar Garuda dan tulisan 1000. Kalau kita punya uang, cuman gambarnya sebelah, nggak laku uangnya. Begitupun akidah. Kalau akidah orang itu lurus, maka akhlaknya pun mulia. Tapi kalau akidahnya bengkok, akhlaknya pun rusak. Ada orang kelihatannya alim sekali, rajin ke masjid. Nggak taunya uang masjid 10 juta ditilep sama dia. Itu tandanya akhlaknya, akidahnya rusak. Kalau benar, nggak bakal makan uang masjid, nggak bakal korupsi, nggak bakal makan uang anak yatim. Kalau akidahnya benar, makanya bagaimana memperbaiki akhlak, perbaiki akidah kita. Insya Allah. Kesimpulan,
Yang pertama, cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan terletak pada acara seremonialnya, tetapi sejauh mana kita mempelajari sunnah-sunnahnya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlakul karimah. Itulah dia cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semua. Mudah-mudahan kita cinta sama Rasulullah dan Rasulullah pun cinta bersama kita. Insya Allah kita bertemu nanti di surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.